2 bulan telah berlalu. Kini usia kehamilanku memasuki 7 bulan. Aku bersyukur karena sikap Farid benar-benar telah berubah. Dia lebih banyak mengalah dan bersedia memenuhi hampir semua permintaanku. Dia tidak pernah lagi membicarakan buku harian milikku yang pernah dia baca. Dirinya telah membakar benda yang di dalamnya terdapat cerita antara aku dan Kenzo. Aku sama sekali tidak marah karena kenangan bersama Kenzo hanyalah masa lalu. Aku telah menghapus cinta yang pernah ada untuk Kenzo karena pemilik hati ini sekarang hanya Farid. Untuk apa aku mengharapkan hubungan yang tidak akan pernah nyata, sedangkan Farid telah menjadikan diriku sebagai ratu dalam istana cintanya. Farid yang dulu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang. Dia tidak pernah bersikap kasar lagi kepadaku, layaknya seorang bos yang selalu mengatur bawahan. Namun, aku dengan ikhlas tetap membantu pekerjaannya. Dia mempercayakan diriku memeriksa laporan keuangan seperti dulu. Nggak sia-sia nih, istriku kuliah jurusan akuntansi. Ilmunya berguna banget untuk membantu pekerjaan suami. Farid memujiku apabila aku telah selesai mengerjakan apa yang dia inginkan. Sebenarnya, dia tidak memaksaku membantu pekerjaannya. Dia sangat mengerti dengan keadaanku sekarang. Namun, aku dengan ikhlas ingin memberikan yang terbaik untuknya. Kita istirahat aja ya sayang. Ini udah jam 11. Kamu harus jaga kesehatan. Malam ini, aku bahagia karena membantu menyelesaikan pekerjaannya. Kerjaanku juga udah kelar kok. Aku pun menunjukkan hasil pekerjaanku kepadanya. Cepat juga kelarnya. Istriku memang hebat. Dia langsung menggendongku dari meja kerja ke tempat tidur. Iya dong. Oh ya, tadi aku baca di sosmed ada penulis baru yang lagi naik ya. Namanya Hen. Tulisannya romantis banget. Aku memberikan informasi tentang penulis yang aku anggap sebagai saingan bagi penulis di kantor keluarga Sanjaya. Kantor kita juga masih tetap mengandalkan salah satu penulis yang bukunya sangat menarik yang pernah aku ceritakan ke kamu. Dia Rafa. Aku tersenyum mendengar nama yang dia sebutkan. Aku juga cek tadi. Penjualan bukunya lumayan banyak. Ternyata kamu menyukai tulisannya ya? Iya, ceritanya mirip dengan kisah kita. Itu buku pertama dia. Perjodohan yang awalnya tidak diinginkan, tapi akhirnya si cewek hamil. Farid menceritakan inti dari buku pertama penulis yang dia andalkan. Cowoknya egois enggak? Tanyaku kepadanya. Iya, dia selalu mencari kesalahan si cewek. Tapi cewek nggak berusaha membalas perbuatan suaminya. Dia justru dengan ikhlas memenuhi hak suaminya. Walaupun awalnya dia merasa sedih karena menyerahkan diri pada pria yang tidak mencintainya. Aku sangat fokus mendengar kisah yang Farid ceritakan. Semoga hubungan mereka tetap baik-baik saja. Kamu lucu sayang. Cerita di novel kamu anggap serius. Dia pun memelukku. Saat ini kami sedang berbaring. Siapa tahu itu kisah nyata. Bisa jadi sih. Kalau itu benar kisah nyata, sungguh menyentuh banget. Waktu aku pertama kali membaca novel itu, aku langsung ingat kisah kita. Mirip banget. Tapi pembacanya kalah saing dengan si penulis baru. Aku sedikit kesal. Mungkin Farid belum membaca buku Hen. Dia juga sepertinya tidak tahu kalau buku Hen terbit di perusahaan milik Kenzo. Aku mencari tahu tentang usaha laki-laki itu yang kini tidak hanya bergerak di bidang percetakan. Aku tidak mengerti apa maksud Kenzo sebenarnya. Setelah pertemuan terakhir kami kala itu, dia tiba-tiba memperluas usahanya dalam penerbitan dan percetakan. Dia masih menetap di Tanjung Pinang, bukan di Bandung. Dia telah berbohong. Dia memutuskan hubungan kerjasama dengan perusahaan keluarga Farid dengan alasan kalau dirinya akan kembali ke Bandung.
Informasi tersebut aku dapatkan dari Farid sebulan yang lalu. Ternyata laki-laki yang dulu ada di hati ini seorang pembohong. Saat ini, aku sedang berada di kamar. Aku kembali mengetik lanjutan hobi yang telah memberikan hasil memuaskan untukku dalam beberapa bulan ini. Sementara Farid tetap dengan kegiatan rutinitasnya, berangkat ke kantor sejak tadi. "Kak, aku boleh masuk?" Terdengar suara Naila sambil mengetuk pintu. "Buka aja, Nay. Gak dikunci kok." Pintu pun terbuka. Aku segera menghentikan kegiatanku karena tidak ingin Naila ketahui. Saat ini, gadis itu tidak perlu tahu apa yang kulakukan selama ini. Sekarang bukan waktunya yang tepat untuk menceritakan yang sebenarnya kepadanya. "Kak." Naila langsung duduk di sampingku sambil menangis. "Ada apa, Nay? Kenapa kamu nangis?" Aku tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba dia menangis? Untung saja dia tidak lupa menutup pintu kamar. Aku takut jika seseorang mendengar tangisannya. "Hidupku udah hancur, Kak." Dia menggenggam tanganku. "Maksudnya apa, Nay?" Aku makin bingung. "Pacarku ninggalin aku, Kak. Udah 2 minggu ini dia nggak ke kampus. Aku udah nanya ke teman-temannya, tapi nggak ada yang tahu keberadaannya." Dia tampak makin sedih. "Kenapa kamu harus menangisinya?" "Aku nggak bisa menghubunginya, Kak. Sosmed dan nomornya nggak aktif." "Nggak perlu mengharapkan cowok yang nggak bertanggung jawab seperti dia. Masih banyak cowok lain yang memiliki cinta tulus untukmu, Nay." Aku berusaha menenangkannya. "Aku nggak yakin, Kak, karena hidupku udah hancur." Tangisnya makin menjadi-jadi. "Ada apa, Nay? Cerita sama kakak." Aku makin tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. "Nama penipu itu Damar, Kak. Dia udah merebut segalanya dariku." "Maksudnya?" "Kami sudah melakukan hubungan yang belum pantas, Kak." Aku lemah mendengar pengakuannya. "Itu gak mungkin, Nay." Aku berusaha untuk tidak percaya dengan apa yang telah aku dengar dari bibirnya. Tapi itulah kenyataannya, Kak. Aku sudah kotor. Naila, putri bungsu keluarga Sanjaya, kini sedang menghadapi masalah besar. Dia menangis sambil mengaku sangat menyesali apa yang telah menimpa hidupnya. Aku berusaha untuk tidak menghakimi dirinya. Aku tidak dapat membayangkan jika keluarga mengetahui kebenaran ini. Aku sangat sedih karena dia telah mencoreng nama baik keluarga Sanjaya. Apa yang ada dalam pikiran Damar hingga berani menyakiti putri seorang pengusaha seperti papi mertua? "Kamu harus kuat ya. Kakak yakin suatu saat nanti pasti ada seseorang yang akan mencintaimu apa adanya. Kamu tidak perlu mengharapkan cowok penipu itu lagi. Dia sudah tega berbuat seperti ini padamu. Dia gak pantas dipertahankan. Mungkin ini sebuah petunjuk untuk membuktikan kalau dia bukan yang terbaik untukmu." Aku memeluknya dan berusaha menguatkan dirinya. Aku merasa sakit jika membayangkan berada di posisi Naila. Saat Kenzo menghilang tanpa kabar kala itu, aku pernah menangisinya dan bahkan berpikir tidak membuka hati untuk yang lain. Perbedaannya dengan Naila adalah kalau aku tetap menjaga kehormatan yang pantas diserahkan kepada suami tercinta. Harapan itu pun terwujud. Farid yang berhasil mendapatkannya. Farid belum kembali dari kantor. Biasanya sebelum dia tiba di rumah, aku memilih melakukan pekerjaanku. Namun, setelah mendengar cerita Naila tadi pagi, hati ini merasa tidak tenang melakukan sesuatu. Aku pun memilih duduk di taman belakang rumah sambil menghirup udara segar. Aku tidak kuasa melihat kesedihan yang terpancar dari wajah Naila tadi. Kenapa dia bersedia menyerahkan diri saat hubungan suci belum terjalin? Apa yang Damar janjikan hingga Naila yang aku kenal sangat sopan mampu melakukan perbuatan tidak pantas tersebut? Saat hubunganku dan Farid dalam keadaan baik-baik saja, karena laki-laki itu telah menunjukkan cintanya yang sangat besar kepadaku,
Justru masalah baru muncul dalam keluarga ini. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Kamu di sini, sayang. Aku dikagetkan suara Farid. Dia pun duduk di sampingku. Iya, aku ingin menghirup udara sore. Aku tersenyum kepadanya. Istriku udah mandi, wangi banget. Dia mencium leherku. Aku merasa risih. Apaan sih? Gimana kalau ada yang lihat? Aku mendorongnya pelan. Memang kenapa? Aku berhak atas istriku. Dia selalu saja memiliki jawaban. Tapi gak di sini juga, Pak CEO. Aku mengusap pipinya. Ya udah, kita ke kamar yuk. Mulai lagi deh, lebay. Katanya gak mau di sini, takut ada yang lihat. Kalau di kamar, gak mungkin ada yang lihat. Udah ah, kamu ada-ada aja. Aku melihat pancaran kebahagiaan dari wajahnya. Dia tidak tahu kalau saat ini, adik yang sangat dia sayangi sedang mengalami masalah besar. Entah apa yang akan dia lakukan jika mengetahui apa yang terjadi terhadap Nailah. Oh ya sayang, kita ada klien baru hari ini. Namanya Yuda, temanku waktu kuliah. Farid akhirnya mengganti topik pembicaraan. Pasti seru bisa ketemu teman lama. Iya sayang, tadi kami makan siang bareng. Ternyata dia belum nikah. Entah kenapa, aku tiba-tiba mengingat Nailah setelah Farid berkata kalau Yuda belum menikah. Boleh tuh dikenalin ke Nai. Siapa tahu jodoh. Sahabatku menjadi iparku. Keren kan? Aku mencoba memberikan saran dengan bahasa ringan kepadanya. Ternyata istriku punya bakat jadi biro jodoh. Dia mencubit kedua pipiku. Kalau mereka beneran jodoh, pasti seru. Iya deh, nanti aku kenalin ke Nai. Apa sih yang enggak untuk kamu? Dia mengusap-usap perutku. Kita ke kamar yuk. Gerah nih, mau mandi dulu. Kami akhirnya beranjak menuju kamar. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apa yang terjadi terhadap Nailah dari Farid. Namun, aku tidak ingin memperkeruh suasana di rumah ini. Aku juga sangat tahu seperti apa sifat suamiku itu. Dia sosok yang sulit mengontrol amarah. Di samping itu, dia juga egois dan keras kepala. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan dia lakukan jika mengetahui kebenaran tentang Nailah. Dia pun melangkah ke kamar mandi, sementara aku memilih duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Tiba-tiba ada pesan masuk dari seseorang yang sangat aku kenal. Dari mana dia tahu sosmed baruku? Apa kabar, Kay? Siapa seseorang yang menghubungi Keira?